Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Aquilina Konopobesi, biasa disapa Alin. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM 25011-40002, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan serta peraturan tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian peraturan tentang sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Kemudian dalam pasal 1 juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional juga adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian fungsi dari pendidikan nasional termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian pandangan saya terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Menurut saya, pendidikan bukan hanya sekedar kegiatan belajar di kelas, tetapi sebagai sebuah proses pendidikan yang dilakukan secara sadar agar dapat mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Kemudian, pendidikan juga harus dapat membantu seseorang mengembangkan kekuatan spiritual, karakter, kecerdasan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini juga menekankan bahwa pendidikan nasional harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berakar pada nilai agama dan budaya serta mampu berkembang sesuai zaman. Artinya, pendidikan juga harus tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa, namun tetap fleksibel agar dapat menghadapi tantangan di era yang makin modern ini. Kemudian tujuan akhir dari pendidikan ini di mana pendidikan di Indonesia bukan hanya mengejar nilai akademik saja, tetapi juga membentuk karakter dari peserta didik sendiri agar dapat mampu hidup yang sesungguhnya di tengah bangsa dan negara. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang landasan sistem pendidikan nasional. Landasan sistem pendidikan nasional terbagi atas 5. Yang pertama ada landasan yuridis, yang kedua ada landasan filosofi, yang ketiga ada landasan psikologi, yang keempat ada landasan fisiologi, dan yang terakhir adalah landasan iptek. Landasan yang pertama yaitu tentang landasan yuridis. Landasan ini memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang jelas, menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, serta mengatur tanggung jawab pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan ini berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila untuk membentuk manusia yang beriman, bermoral, berkarakter, dan mampu hidup sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan ini menekankan bahwa pendidikan harus disusun sesuai tahap perkembangan peserta didik agar proses belajar mereka dapat membantu mereka tumbuh sesuai kemampuan mereka, minat mereka, dan kebutuhan mereka masing-masing.
Kemudian landasan yang keempat yaitu landasan sosiologi. Landasan ini menekankan bahwa pendidikan harus dapat menyesuaikan perkembangan masyarakat, di mana pendidikan dapat membentuk warga yang mampu hidup bermasyarakat, menjaga budaya mereka, serta berkontribusi pada kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian landasan yang terakhir yaitu landasan iptek. Nah, landasan ini menekankan bahwa pendidikan harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peserta didik siap menghadapi perubahan zaman dan perkembangan global. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.